Saudara pemirsa, cerita yang lalu dikisahkan, Mbah Gunung diajak Yang Kalijogo dan bertemu dengan Yang Baurekso Gua Cermai. Kali ini, tim Kitab Wasiat Simbah melanjutkan perjalanan ke arah barat menuju daerah perbukitan tempat Syekh Bela Belu dimakamkan. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan Mbah Gunung? Mari kita ikuti serial kembali ke arifan, lukar mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah Kitab Wasiat Simbah. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengatakan judul Mengetahui sejarah di bukit pemancingan, Lukar mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sedulur Kitab Wasiat Simbah, kali ini tim akan menelusuri jejak Syekh Bela Belu yang terletak di Bukit Pemancingan yang berada di sebelah utara pantai Parangtritis. Matahari semakin menepi ke ufuk barat, pertanda senja akan segera tiba, dan tim Kitab Wasiat Simbah baru tiba di lokasi Bukit Pemancingan. Akses jalur transportasi menuju makam Syekh Bela Belu cukup mudah. Dari Yogyakarta mengambil jalur Jalan Parangtritis terus ke arah selatan, kurang lebih 33 km kita akan sampai pada tujuan. Nah, para sedulur Kitab Wasiat Simbah semuanya, mari kita ikuti jejak sejarah Syekh Bela Belu bersama narasumber Mbah Gunung. Salam sedulur semuanya, salam rahayu. Para sedulur Kitab Wasiat Simbah semuanya, kali ini kita sudah sampai di tujuan, di daerah Bukit Pemancingan, di makam Syekh Bela Belu. Arah menuju lokasi dengan menaiki tangga sekitar 125 tangga. Kalau kita cermati, tempat ini cukup nyaman dan bersih. Sudah ada pemugaran dan rehab bangunan di sekeliling makam. Menurut sejarah, bahwa yang dimakamkan di Bukit Pemancingan ini adalah Joko Bandem
dan Dami Aking dari generasi Trah Majapahit. Nah, para sedulur kitab wasiat Simbah semuanya, kali ini kita akan mencoba menelusur jejak sejarah bersama Mbah Gunung. Nuwun. Mbah, coba di deteksi Mbah tentang ini kejadian masa lalu di daerah ini, Mbah. Ya. Bentar ya. Simbah akan mencoba untuk mendapatkan informasi dari daerah ini. Ya, semoga ada sinyal yang bisa Simbah tangkap. Sebentar ya. Ya. Oh, ini Simbah melihat gambar-gambar. Ada beberapa orang ya. Ini dulu sekali, ini lewat dulu. Jadi pakaiannya masih apa ya? Masih nggak seperti zaman sekarang. Jadi seperti penderek atau yang mengikuti. Ini ada sekitar 7-8 orang. Terus ini ada kakek ya, ada satu kakek yang pakaiannya sudah lumayan rapi, bagus ya, seperti pakai apa ya, itu kan jubah ya, cuma kayak diselimprangkan gitu loh pakaiannya itu. Dan di samping sebelahnya itu ada 2 orang ya, ada 2 orang ini, yang satu tinggi, yang satu agak gemuk ya. Ini yang gambar-gambar yang bisa Simbah tangkap ya. Jadi sepertinya ini habis dari perjalanan jauh terus sampai di tempat ini Mas ya. Ini sampai di bukit ini ya. Terus terlihat lagi yang tadi, yang satu tinggi tadi tidur ya, tidur. Dan yang agak ini agak gemuk ini memasak ya. Iya ya. Ini seperti orang-orang penting sepertinya ya. Jadi dari 7-8 orang penderek tadi mungkin mengikuti perjalanan ini Mas. Iya, ini kelihatannya ini mengikuti perjalanan kakek tua itu. Terus dan
dua orang ini, yang satu tinggi yang satu agak gemuk ini kalau saya lihat ya dari gambar yang Simbah tangkap ini loh ya, ini seperti seorang guru ya, ini guru atau apa ya, kalau biksu bukan ya, kalau biksu bukan, jadi seperti seorang apa ini, kalau orang zaman dulu mungkin bisa dikatakan resi atau begawan ya ini ya. Iya, seperti resi atau begawan yang diikuti oleh dua orang muridnya dan diikuti oleh penderek pengikutnya itu ya. Ada, jadi totalnya itu ada sekitar ya 11-an orang ini mas. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan Kita Wasiat Simba. Itu belum selesai tuh mbah, itu deteksinya. Ayo mbah, jangan separuh-separuh mbah. Jadi penasaran nih mbah saya mbah. Aduh mas ya kita agak jeda sedikit ya. Ini Simbah kepalanya sudah mulai nut-nutan pusing, tapi ya Simbah akan berusaha untuk menyelesaikan informasi yang akan Simbah gali ya dari sinyal-sinyal masa lalu. Coba ya, maklum Mas ini sudah agak tua ya. Gambar yang kakek itu kemudian pergi sendiri ke arah selatan lewat perbukitan juga ini. Ya, lewat perbukitan. Nah, yang dua ini tadi di bukit yang ini tadi. Terus si kakek ini ada di sebelah selatannya lagi. Oh iya, benar nih. Jadi gambar yang Simbah tangkap ini ada seorang gurunya. Ini adalah seorang guru yang mengajarkan sesuatu pada muridnya, terutama pada yang dua orang ini tadi. Ya, dua orang ini mungkin murid kinasih atau apa ya, sering pergi ke bukit yang tempat kakek itu. Nah, ya ini seperti apa ya, sebentar, berlatih suatu ilmu atau melatih ini ya, kakek ini melatih murid dua orang ini. Jadi ada sesuatu yang disampaikan, terus kemudian ada olah rasa ya, seperti orang semedi itu. Nah, kira-kira begitu ini.
sebentar, ini muncul gambar lagi. Ada gambar sinyal yang Simbah tangkap ini. Ada gambar yang Simbah tangkap. Ini ada seperti ada orang datang ya. Jadi ini kurun waktunya mungkin sudah lama ya. Jadi si kakek sama penderek-penderek dan muridnya itu sudah berdiam lama di daerah bukit ini. Ini Simbah terus menangkap ada gambar sinyal. Si kakek ini kedatangan apa ya, kalau sekarang kedatangan tamu lah ya. Kedatangan tamu yang pakai pakaian jubah ya, ini seperti kayak ulama ya, seperti kayak ulama atau pembesar agama gitu, karena dari pakaiannya itu ini pakai ikat kepala sorban, kayak pakaiannya hitam, orangnya besar ya. Seperti bukan orang Jawa pada umumnya ini. Kalau ini dari gambar yang Simbah tangkap ya, ini dari apa ya, ciri-ciri fisiknya itu sekilas bukan asli Jawa. Nah, ini terjadi, ini gambar yang Simbah tangkap ini. Terjadi suatu pembicaraan tapi agak ini. Si kakek ini diajak bicara, tadi duduk ya, terus kayak berdiri itu, kayak sepertinya emosi ya. Emosi iya ya. Oh ya. Oh ini terus terjadi suatu perjanjian terus melakukan suatu apa ini, uji coba ilmu atau apa. Oh, adu ilmu ini ya, adu ilmu antara si kakek dengan si ini tadi, tamu ini tadi, ulama ini yang seperti ulama ya. Oh iya. Nah. Ya. Oh. Ya. Ini terjatuh kakeknya. Jadi nggak menyentuh ya. Mereka itu berkelahinya itu aneh. Tidak bersentuhan tapi tiba-tiba si kakek ini jatuh. Ya, ini mungkin gambar yang Simbah tangkap saat ini ya, ini orang-orang yang berilmu ya, atau nggak wong Jawa mengatakan wong sekti, wong ampuh, doa ilmu gitu. Oh ya, ya gambar muncul lagi. Oh ternyata setelah jatuh ini si kakek kemudian ikut sama si yang tamu tadi karena merasa ilmunya kalah, dan murid-muridnya si kakek ini pun ya secara otomatis ini pada ikut ya. Ini
gambar sinyal yang Simbah tangkap. Udah lama. Oh, lama. Nah, terus ini gambar lagi. Kurun waktu lama, kemudian yang ini pergi nih. Jadi ulama ini tadi yang mengalahkan si kakek kemudian pergi, pamitan untuk meninggalkan tempat itu. Dan si kakek sama murid-muridnya tadi tetap di daerah ini, ya, daerah ini. Jadi si kakek ini mendiami yang bukit di sebelah selatan, terus yang 2 orang murid kinase itu di sebelah utara. Ini. Oh ya, ini yang Simbah tangkap lewat sinyal-sinyal. Ya kalau misalkan ada orang yang mendengar tentang cerita dan deteksi si kakek ini, penuturan lewat Simbah itu berbeda. Ya ini Simbah mohon maaf, karena ini versi Simbah seperti itu. Para sedulur kitab wasiat Simbah semua, itulah tadi bincang-bincang bersama Mbah Guru tentang perjalanan spiritualnya di makam Syekh Bulu. Nantikan episode selanjutnya dengan judul Harimau Loreng di Bukit Pemancingan. Selanjutnya Mbah Gunung akan menyampaikan wasiat kepada para sedulur semuanya. Wahai saudara, peliharalah ketakwaan dan sadar agama. Siapkanlah dirimu untuk menekan kehendak hawa nafsu, syahwat, kemauan setan, dan kejahatan lainnya. Nah, saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan dengarkan berikutnya dengan judul Harimau Loreng di makam Syekh Bulu.